Sebagai upaya penanganan permasalahan stunting di wilayah kerja Puskesmas Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Haji Arif Prianto selaku Kepala Puskesmas bekerja sama lintas sektor menerobos menurunkan angka stunting, melaksanakan kegiatan terpadu intervensi stunting terintegrasi di Kecamatan Mangkubumi. Tujuan dari kegiatan ini adalah memastikan kesiapan dan implementasi rencana aksi intervensi spesifik dan sensitif di lokus prioritas stunting. Kelurahan Cipawitra di wilayah kerja Kecamatan Mangkubumi. Untuk angka stunting sebetulnya kita di tahun 2023 di akhir itu kita mencapai angka 8% dari prevalensi baik provinsi ataupun nasional itu yang di angka 14%. Jadi kita jauh di bawah target nasional maupun target Jawa Barat. Tapi per Januari sampai TW1 kemarin kita ada kenaikan menjadi 9,2%. Jadi ada kenaikan 1,2%. Adapun penyebab masalah, ada beberapa faktor penyebab masalah, diantaranya masih banyaknya ibu hamil dengan KEK, ya, kekurangan energi kalori. Yang kedua, masih banyaknya bayi yang BBLR, ya, berat badan lahir rendah. Yang ketiga, masih banyaknya balita dengan masalah weight patering dan gizi kurang. Yang keempat, praktek pemberian makanan bayi dan anak atau disingkat PMBA yang kurang tepat, seperti rendahnya asupan protein hewani. Yang kelima, masih adanya bayi balita yang tidak rutin datang ke posyandu. Itu beberapa penyebab dan sudah kita analisis semua. Kita punya rencana tindak lanjut atas kenaikan yang 1,2%. Yang pertama, koordinasi dan kolaborasi lintas program dan lintas sektoral. Yang kedua, kita akan melakukan pendampingan ibu hamil masalah gizi dengan melibatkan kader. Yang ketiga, kita akan penyuluhan, ya, pemberian makan PMBA dengan metode demo, ya, contoh PMBA pada sasaran. Yang selanjutnya, kita akan peningkatan keterampilan kader dalam pengukuran antropometri yang terstandar. Yang selanjutnya, kita akan melakukan screening balita risiko stunting dan untuk diberikan intervensi secepatnya sesuai hasil screening. Yang selanjutnya, pemberikan makanan tambahan pada balita underweight, gizi kurang ataupun yang stunting baduta, ya, bayi usia 2 tahun ke bawah, dengan melibatkan dunia usaha di wilayah kerja Puskesmas Mangkubumi. Yang selanjutnya, untuk remaja putri, kita sudah komitmen dengan beberapa sekolah, ya, kita bahwa remaja putri SMP, SMA dan sederajat dianjurkan minum tablet tambah darah, ya, serentak setiap hari Jumat. Berikut ada pemantauan makanan tabletnya. Yang selanjutnya, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil yang KEK. Yang ke-10, melakukan pencatatan pelaporan hasil penimbangan ke dalam sistem EPPGM di hari yang sama, ya. Yang selanjutnya, kita juga akan monitoring dan evaluasi kegiatan. Dan 12, sebetulnya kita ada beberapa inovasi, diantara inovasi boba pintar dan santap manggis mangga, ya, dimana di boba pintar juga tadi sudah diuraikan, diantaranya kita bagaimana kita ikut juga kunjungan rumah. Kita juga ada konsultasi secara digital atau telemedicine dengan bayi yang stunting atau ibu KEK. Kita juga melibatkan dunia usaha untuk membantu anak-anak yang stunting. Adapun untuk santap manggis, ya, sebetulnya kita kerjasama dengan KUA. Kita sudah inovasi bersama KUA, di mana ini salah satu tahapan dari siklus, ya, kehidupan manusia, di mana diantara penyebab stunting itu calon ibu. Jadi calon ibu, diantara calon ibu itu para calon pengantin, ya, di mana kita melakukan MOU dengan KUA Kecamatan Mangkubumi agar setiap catin yang mengajukan pernikahan untuk memeriksakan kesehatan puskesmas, sehingga kita bisa mengetahui kondisi kesehatan, apakah catin itu termasuk KEK atau ke anemia ataupun yang lainnya, ya. Karena di antara penyebab
terbesar dari stunting itu karena ibu hamil dengan anemia atau ibu dengan KEK. Nah, itu beberapa di antara, tidak hanya kita penanganan stunting, Puskesmas Mangkubumi juga mulai hari Senin kemarin di tanggal 3 Juni kita launching untuk PMT lokal dengan melibatkan masyarakat untuk memberikan makanan tambahan bayi balita dan ibu KEK, ibu hamil KEK, itu dengan sasaran 222 selama 120 hari dengan harapan tidak ada lagi new stunting di wilayah kerja Puskesmas Mangkubumi. Mungkin itu di antara jawaban dari mulai penyebab existing data stunting saat ini, penyebab dan beberapa rencana tindak lanjut yang akan kami laksanakan di Puskesmas Mangkubumi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program penurunan stunting ini tidak bisa berjalan sendiri. Semua harus bergerak. Pemerintah daerah juga fokus untuk upaya intervensi masa depan dan jangka panjang. Terkait adanya angka gizi buruk stunting, perlu adanya upaya pengukuran yang jelas sehingga harapannya tidak ada lagi kasus stunting. Puskesmas Mangkubumi melalui petugasnya dan para kader setiap hari membagikan makanan bagi balita dan ibu hamil atau PMT pada balita kurus dan ibu hamil kurang energi kronis dalam bentuk makanan sehari-hari. Sasaran pemberian makanan tambahan untuk balita terutama adalah balita yang menderita gizi kurang atau wasting. Pemberian makanan tambahan tersebut dimaksudkan sebagai upaya mencegah terjadinya balita stunting. Untuk pemberian makanan tambahan ibu hamil, KEK, dan balita gizi kurang diberikan untuk masa 90 hari. Adapun makanan tambahan yang disediakan dalam bentuk menu makanan sehari-hari yang memiliki kandungan gizi tinggi, baik energi, protein, vitamin, dan mineral.